Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di Morning Coffee with FJ, saya sendiri, Joshua Supit. FJ seringkali teman-teman memanggil saya dengan sebutan Father Josh. Dan kita ada di episode ke-9. Tanpa terasa kita sudah ada di tengah perjalanan kehidupan akhir tahun 2023 dan masih ada 16 hari yang tersisa. Dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah kenapa di episode 9 saya mau beri judul Rancangan Tuhan Tidak Akan Gagal. Dimanapun saat ini Anda menyaksikan program Morning Coffee, saya berdoa, kami percaya kehadiran dan kuasa Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya tetap beriman dan percaya bahwa rancangan Tuhan tidak akan gagal. Oh, ini kelihatannya satu judul yang sederhana, tetapi coba Anda sebutkan, Anda katakan dan Anda renungkan. Rancangan Tuhan tidak akan gagal. Ini penting sekali karena bicara rancangan, bicara berhasil atau gagal, terlaksana atau tertunda, bicara tentang sebuah situasi, sebuah keadaan. Dan saya yakin dalam kehidupan perjalanan iman kita sangat banyak bulan, 11 bulan lebih kita lalui. Masih tersisa 16 hari di depan dalam perjalanan menutup tahun 2023. Kita gak sempurna, ada banyak situasi, kondisi, kita sebut mungkin pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan pencobaan demi pencobaan. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar. Dia tidak pernah lalai, bahkan tidak pernah tidak bekerja dalam setiap rancangannya. Tapi realita kenyataan kehidupan gak sedikit kita mengalami setback atau kemunduran. Tapi saya percaya lewat Morning Coffee kita mulai belajar bahwa ternyata dalam Tuhan setback tidak selalu tentang kemunduran. Karena setback bisa berubah menjadi sebuah setup, sebuah persiapan untuk kita melangkah ke depannya lebih jauh, berjalan ke depannya lebih panjang. Itulah kenapa penting untuk kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, ini yang harus kita bisa mengerti, menerima, menjadi sebuah realita kehidupan. Hidup ini gak selalu cepat. Sometimes dalam situasi momen kita juga mengalami kelambatan. Betul ya? Tetapi di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Dan ternyata realita kehidupan kegagalan, kemunduran, hambatan bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan semenjak bayi Yesus akan hadir pun penolakan sudah banyak terjadi. Ingat gak di kisah Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16? Ingat dong di mana Herodes saat itu kan berkata, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Herodes sangat marah dan kemarahannya menyebabkan sebuah keputusan yang dia buat itu mengerikan. Bahkan dia punya niat untuk membinasakan not only a people but kids, boys. Sebagai seorang ayah yang punya anak balita, Liam 5 tahun, Asher 4 tahun, saya merasa ngeri banget ya. Ada seorang raja, seorang pemimpin besar, punya kekuatan luar biasa. Dia ada di situ dengan pengagungan, dengan kehormatan yang diberikan oleh rakyat sendiri. Tetapi dia bisa membuat keputusan untuk membunuh, membinasakan bayi laki-laki 2 tahun ke bawah. Hanya karena apa? Ketidakterimaan, ketidakpuasan, dan ketidakmengertian. Saat di mana Matius 2 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata, orang-orang Majus kan datang, orang-orang terhormat, orang-orang bangsawan itu. Mereka yang punya harta benda, ya para bilioner lah kalau sekarang. Datang ke siapa? Ke Herodes bertanya-tanya. Mereka bilang, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, berita ini yang menyebabkan Herodes marah besar. Kenapa? Karena dia merasa terganggu dan terancam bahwa ada bayi yang baru lahir di daerah dia. Dan ternyata bayi itu ternotis, terketahui bahwa akan menjadi raja yang besar. Itulah kenapa para bilioner, para bangsawan, orang Majus datang untuk mencari tahu. Bahkan berkata kepada Herodes, kami akan menyembah dia. Saya yakin juga makanya kita nggak pernah punya teman atau dengar ada orang namanya Herodes ya. Karena Herodes itu identik dengan kejahatan, dengan kebinasaan, dengan segala yang negatif. Tapi inilah realita. Hidup ini nggak lurus-lurus aja, nggak gampang-gampang aja, nggak mudah-mudah aja. Obstacle, hambatan, kesusahan, bahkan seringkali kegagalan-kegagalan atau hal-hal yang tertunda yang bukan lahir oleh karena kesalahan kita, oleh karena situasi kita sendiri. Enggak, tapi bisa ada hal-hal eksternal lain yang membuat kita tertahan, tertunda, atau menjadi gagal. Nah, ini adalah realita. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang bekerja atas impian, atas kehendak, atas visinya dan rancangannya bagi kita semua yang percaya. Dan rancangan Tuhan di kehidupan kita tidak akan gagal. Impianmu, harapanmu, doa-doamu, bahkan keberadaan yang kau pahami tentang dirimu bisa menjadi seperti apa yang terbaik, tetap bisa terjadi. Tuhan akan tetap lakukan bahkan lebih besar dari yang kau bisa bayangkan. Why? Karena kita berharga. Karena kita istimewa. Kita tidak sembarangan. Jika kita percaya, itulah kenapa penting kita bergereja lokal. Itulah kenapa kita penting punya komunitas. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat yang lain. Kita punya standar. Kita punya prinsip. Kita punya value-value yang bisa dibangun. Sehingga kita benar-benar sadar bahwa kita bukan hanya gereja bangunan tubuh Kristus. Tapi kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah representatifnya heaven. Semua yang termulia, yang terindah, yang terbesar itu menjadi bagian di kehidupan kita. Dan tentu bukan hanya untuk kita atau tentang kita. Tapi kita dipanggil dalam rancangannya. Supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi garam dan terang. Itulah kenapa kalau kita ingat kisah Ayub ya. Emang ada yang pernah mengalami ketragisan lebih daripada Ayub. Nah, kita tercatat kayaknya nggak akan ada lagi. Seorang yang sangat saleh, terkenal mulia, baik banget. Nggak ada kurangnya deh pokoknya. Ayub nggak ada cacatnya. Tapi kesian. Kalau kita lihat ceritanya, dia mengalami kesusahan-kesusahan. Bahkan penderitaan-penderitaan yang amit-amit deh. Kita sebagai manusia kalau bisa jangan terjadi. He lost everything. Not only his health, but his family. Everything yang dia cintai, dia kasih. Wow, he's really in pain, not only physically, but deep sorrow. Di dalam jiwa batinnya hancur, mati, kering. He lost everything. Tapi luar biasa. Dia masih punya kemampuan, dia masih punya pemahaman, understanding bahwa no. He's believing God. Dia percaya Tuhan. He's accept the reality. Dia bisa menerima realitanya. Tapi dalam realita yang nyata dia sadar. Hidup ini bukan tentang dia. Hidup ini ada yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yaitu Tuhan sang pencipta dan sang pemilik kehidupan. Dan ternyata dalam nalar warasnya dia mengerti. No, kalau Tuhan bisa menciptakan, kalau Tuhan bisa memiliki semua ini. Maka Tuhan yang sama bisa memiliki dan menciptakan hal-hal yang terindah. Bahkan yang tidak terselami di akal manusia. Itu sebabnya orang bisa kehilangan percaya. Istrinya bisa kehilangan percaya. Tapi dia sendiri tidak kehilangan percaya. Dia menghadapi, dia alami realita, dia alami kehilangan, kesusahan, kesakitan. Tapi in the other side, dia firm. Dia yakin, dia tidak goyah, bukan hanya harapan, tapi dia berkeyakinan bahwa rancangan Tuhan tidak terbatas. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Itulah kenapa 3 kebenaran yang perlu kita pahami untuk menutup sisa 16 hari di 2023 ini. Bahwa apapun kondisi keadaan hidupmu, jangan mundur, jangan nyerah, berhenti mengucapkan perkataan-perkataan negatif terhadap dirimu, terhadap keadaanmu, situasimu.
kata-kata kutuk yang gak bagus, stop. Batalkan dan segera bertobat, minta maaf sama Tuhan. Tapi miliki 3 kebenaran bahwa rancangan Tuhan tidak akan gagal di hidupmu. Dan dia akan buktikan di sisa 16 hari yang tersedia ini. Kami berdoa dan please jangan pernah malu-malu, kasih kami feedback, kasih kami masukan. Dan beritahu kami kalau memang hal-hal yang luar biasa Anda gak pernah bayangkan. 11 bulan Anda menunggu, Anda gak mengerti, gak terjadi. Tapi di 16 hari ini ternyata Tuhan bisa nyatakan hal yang luar biasa terjadi di kehidupanmu. Kebenaran yang pertama yang kau perlu tahu dan miliki bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Keyakinan akan kuasa Allah. So yang pertama, jangan goyah. Yakinlah akan kuasa Allah. Bicara soal apa? Pemahaman. Keyakinan bicara soal pemahaman. Itu sebabnya jangan berhenti ke gereja. Gunakan waktu yang ada. Bahkan saya mengundang untuk sama-sama kita bisa hadir nanti Minggu tanggal 24 Desember setengah 5 sore di Soho Capital, lantai 29 Neo Soho Mall Jakarta Barat. Mari kita celebrate Natal bersama-sama Forward Living Church. Ajak keluarga, ajak teman, undang, kasih tahu. Anda bisa buka IG-nya FLC, screenshot atau capture undangan yang ada. Bagikan, forward ke teman-teman supaya kita bisa mengerti, bisa punya pemahaman bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Immanuel. Yesus, bayi itu namanya Yesus. Dan nama gak sembarangan loh. Nama mewakili identitas, punya arti. Yesus, Yeshua, Immanuel. Dia bersama kita, dia yang terbesar, Immanuel. So, miliki keyakinan. Jangan putus harapan, apalagi putus asa di 16 hari ini. Tapi percayalah, kuasa Allah pasti bekerja di hidupmu. Yang kedua, kebenaran bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Miliki kepercayaan pada rencana Tuhan. Yes, miliki kepercayaan pada rencana Allah. Kepercayaan bicara soal apa sih? Kerendahan hati. Ayo gunakan 16 hari ini. Selain mengevaluasi, tapi segera belajar merendahkan hati. Untuk mengerti bahwa hidup ini perlu bantuan Tuhan. Hidup ini perlu mujizat. Hidup ini perlu dilawat lewat hadirat, lewat unity. Jangan jalani akhir tahun dan tutup tahun ini sendirian aja. Apalagi sampai merasa kesepian. Anda gak perlu kesepian, ada gereja. Anda gak perlu bayar kok ke gereja. Anda gak perlu bahkan melakukan registrasi apapun. Just come di Sunday service yang ada. Saya mengundang lagi hadir di tanggal 24 Desember. Jam 4:30 sore di Soho Capital. Ibadahnya sama-sama FLC Natal. Ayo miliki kerendahan hati untuk terhubung. Untuk bisa mengenal, berbicara. Gak ada yang terlambat. Gunakan waktu yang ada untuk Anda juga punya waktu berbicara secara pribadi lewat doa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda mengerti. Sampai detik ini kita semua termasuk Morning Coffee ini ada dalam rencana Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bicara apa yang perlu kita mengerti tentang rancangan Tuhan tidak akan gagal adalah ketidakmampuan manusia dan keterbatasan pengetahuan. Yes, karena dunia ini gak sempurna. Bisa ada kegagalan. Orang dunia suka bisa bilang karena satu dan lain hal aku dicurangi, aku dikhianati, aku ditusuk dari belakang, aku didahului, aku gak dikasih kesempatan. Dunia emang gak pernah adil. Tapi kita punya Tuhan yang adil. Tuhan yang jelas, Tuhan yang stabil, konsisten, kuat. Hanya dialah yang bisa memuaskan kita. Bicara ketidakmampuan, keterbatasan, bicara apa sih? Kejujuran. Itulah penting untuk bisa hidup di dalam kejujuran. Tanpa kejujuran akan sulit kita mengerti bahwa kita boleh banyak maunya, kita bisa punya impian, tetapi pada akhirnya semua yang terjadi adalah apa yang Tuhan sudah tetapkan dan rancangkan. Dan rancangannya atas kehidupan kita tidak pernah akan gagal. So stay strong, stay in your faith in Jesus Christ. Tidak pernah terlambat. Gereja pergi bukan untuk ke dalam tetapi pergi keluar. Kalau Anda menyaksikan Morning Coffee ini,
dan Anda bukanlah orang yang beriman percaya kepada Yesus dengan baik, kami adalah keluargamu, kami adalah temanmu. Kiranya kalau ada motivasi atau nasihat yang benar, Anda terima, Anda berdoa, dan saya berdoa dimanapun Anda berada, Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Tuhan Yesus mau menerima engkau sebagai anaknya, Dia mau menyelamatkan hidupmu. Asal engkau punya kejujuran, kerendahan hati dan pemahaman, engkau tidak akan dibiarkan sendirian, hidupmu tidak akan kesepian, bahwa mujizat bisa terjadi hari ini atas setiap kebutuhan hidupmu jika engkau percaya. Have a blessed Friday morning, diberkati weekend ini. Jangan lupa ke gereja, tetap hadir, nikmati semuanya di dalam Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, dan izinkan saya berdoa buat Anda. Aku berdoa Tuhan buat setiap keluarga sahabatku di Morning Coffee ini, dimanapun mereka berada dalam perjalanan iman 16 hari ke depan. Kuatkan, lindungi mereka, teguhkan hati dan iman. Tuhan Yesus, aku berdoa, aku memohon ada damai, ada sukacita, supaya 16 hari kami bisa melihat Engkau luar biasa, rancanganmu tidak akan pernah gagal. Dan aku berdoa buat setiap teman-teman dan keluargaku, biarlah 16 hari dalam perjalanan menutup tahun 2023 ini penuh kesaksian, penuh cerita, dan penuh mujizat, semua bagi hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur untuk nasihat, untuk berkat firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.